Joy, kau lagi kenapa Joy? Lagi stres banget akhir-akhir ini. Banyak tugas ya semester 3 ini. Iya, banyak banget tugasnya. Joy, oh, Joy, kenapa Joy? Joy, Joy, Joy. Nah, lihatlah, katanya dia Kristen, tapi kok bisa kerasukan sih? Banyak fenomena yang terjadi pada saat ini di mana orang Kristen bisa kerasukan. Nah, tapi banyak para teolog yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan mungkin kerasukan. Fenomena ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Emangnya orang Kristen bisa kerasukan? Secara psikologis, fenomena kerasukan bisa terjadi karena adanya gangguan disosiasi. Jadi tidak harus melulu kita kaitkan dengan setan. Gangguan disosiasi ini bisa menyebabkan seseorang mengalami perubahan kesadaran secara tiba-tiba yang mensugesti pikiran dan perasaan seseorang, sehingga seringkali orang-orang kehilangan kendali di dalam dirinya sendiri atau sering disebut dengan kepribadian ganda. Jadi, kerasukan ini bisa terjadi karena faktor psikologis seperti stres, depresi ataupun traumatik berat yang dialami oleh seseorang sehingga direspon dalam bentuk defense mechanism atau sering disebut dengan disosiasi. Pertanyaan bahwa apakah orang Kristen bisa kerasukan setan adalah sebenarnya pertanyaan yang saling bertabrakan. Makna kerasukan setan sendiri dalam istilah bahasa Inggris adalah demon possession, artinya dikuasai penuh atau dikontrol penuh oleh setan. Artinya orang yang kerasukan setan adalah orang yang sedang dikuasai penuh atau dikontrol sesuai dengan keinginan setan. Hal ini bertabrakan dengan orang Kristen karena makna orang Kristen sendiri adalah pengikut Kristus atau orang yang mengaku percaya, orang yang percaya kepada Kristus dengan segala hatinya dan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamatnya yang hidup. Hal ini bertabrakan karena orang yang percaya kepada Kristus sudah berganti status dari orang berdosa menjadi anak Allah. Bisa kita lihat pada Yohanes 1 ayat 12. Jika orang oleh sebab itu Allah memberikan mereka Roh Kudus, Dia dalam hati mereka, sehingga orang yang telah diberikan Allah Roh Kudus yang tinggal hati mereka tidak bisa dimasuki oleh kuasa lain termasuk kuasa roh jahat. Dalam mengatasi masalah orang kerasukan, kita mengambil dari dua aspek, yaitu psikologis dan teologis. Dalam teologis, kita dapat membentuk satu kelompok untuk mendoakan dan menguatkan iman masing-masing, serta kita menerapkan namanya firman Tuhan. Karena dalam Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Allah itu hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan dalam segi psikologi, kita bisa melakukan yang namanya terapi kognitif behavior, yang dimana kita mengidentifikasi pola pikir negatif, sehingga kita dapat melihat masalah sebenarnya dari yang penyebab terjadinya kerasukan.